Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sehat-sehat kita ya. Guys, hari ini bukan edisi spesial, tapi saya bersama dengan orang yang spesial. Kenapa? Karena hari ini saya agak-agak gimana dengan orang yang satu ini. Jadi guys, sebelum kita lanjut ke sesi yang serius nih, ya. Sebenarnya orangnya nggak serius-serius sekali, tapi kadang bocor, kadang ya ngerti lah, ya. Jadi buat kalian semuanya yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja subscribe, dan buat yang belum like, share, langsung aja klik tombol like, share, dan juga komen tentunya. Dan apa bang? Kenaan ya. Kali ini saya bersama dengan seorang teman saya, namanya Dodo. Dan Dodo ini bukan produk ini ya. Produk ya bang ya. Produk. Saya teringat kalau bilang itu teringat saya waktu kecil bang. Oh, sempat kecil? Iya. Oh, gitu. Tapi Ya? saya lupa sih bang. Perasaan Gimana? saya waktu itu kan pas dilahir dilepeh aja kan, gitu kan. Kasian ya. Nggak mungkin ya. Ya udah guys, sebelum kita lanjut ke hal yang sangat spesial, apa itu? Nah, kita masih mau minum. Kan dia belum makan katanya. Kita biarkan aja dia makan dulu ya. Yuk, biar aja dia makan dulu. Mana makannya? Belum, nggak tahu bang. Aku nggak tahu makanan di mana. Nah, guys, kita udah balik lagi kemari, dan ini, udah mau habis ya? Sedikit sih bang. Maklum, masih pertumbuhan. Semana bang, kalau kata orang Medan bilang, enak kali ini rasanya. Iya. Kalian kalau nggak ke Medan, nggak kalian rasanya ini, terlaluan kali lah kalian kan gitu. Oh gitu. Ini kita ada di mana nih? Kita ada di 23 Cafe Stand ya. Itu tepatnya di Jalan Kenangan nomor 32. Jadi buat kalian semua yang ada di Medan yang pingin jalan-jalan, yang pingin ngopi. Iya. Ya, nggak ada salahnya kalau mampir kemari. Bisa lah kalian singgah kemari ya kan, biar nggak apa kali kalian hidup ini ya kan. Kok kayak orang gitu, gimana gitu, Mbak ya? Medan. Oke nih guys, sambil makan kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Nah, Duh, kita udah berlama-lama nggak ketemu. Lebih kurang ada jalan 1 tahun ya bang ya. Ya lebih kurang. Dan pertumbuhan badannya juga semakin. Sebenarnya sih nggak juga sih bang. Nggak juga ya. Ada lagunya dulu. Apa tuh? Tubuhku dulu Udah. begini, sekarang makin lebar, gitu ya. Bener kan? Iya. Jadi guys, Dodo ini dia juga multi talent ya. Ya, sama kayak abang Awak ini. Karena Anda yang mengajarkan saya seperti ini, ya kan? Dia juga sebenarnya tukang las juga. Enggak bang, tukang bubut bang. Manjat lagi juga kau bilang bang. Oke. Nah, dia ini sebenarnya MC juga ya. Ya. MC juga, dan sekarang WO juga, wedding organizer, dan sekarang ngurus beras. Ngurus beras ya. Akibat pandemi COVID, jadi saya harus memutarkan otak saya biar dapur tetap mengebul. Kan gitu. Jadi cakap apa kita hari ini bang? Aku pun pening. Tunggulah ya, minum dulu aku ya. Minum ini persembahan oleh 23 kopi. 23. Iya. 23. Nah, kita balik ke Dodo lagi. Nah, jadi dulu nih Dodo sempet pertama kali kenal badannya tuh nggak segini ya. Iya. Jadi agak-agak ramping, ya slimming lah. Sebenarnya nggak juga Nggak sih, juga. Bang. Saya kalau sama Anda badan saya emang lebar, Oh iya, Pak. iya lebar. Tapi Waktu itu tahun 2005. Oke. Ya, ketika saya masih siaran, Iya. first time, tapi Anda sudah lama penyiar radionya di salah satu radio ternama di Kota Medan, ya. Oke. Nah, jadi sempat nih badan Dodo ini sempat menyusut. Ya. Itu kenapa? Mungkin kita bicara mengenai ini aja dulu ya. Ya, kita bahas ini aja ya. Aduh. Aku kalau mau bahas ini nanti kayak macam jalinan tali kasih ya. Bisa nangis saya, Pak. Gak apa-apa. Ini jadi kan info juga untuk penonton TV One ya. Biar ada yang mungkin yang kurang sehat, yang sakit, atau yang mungkin
punya penyakit yang sama dengan Dodo, jadi bisa kembali semangat. Oke. Karena sekarang ini Dodo sudah kembali. Wow. Nah, jadi Tahun berapa itu kemarin? sakitnya atau awal ceritanya kenapa bisa sakit? Nah, dulu waktu saya masih duduk SMA di tahun 2004, karena saya tahun 2005 ya, tamat sekolah, saya pernah jatuh, terpleset. Oke. Sebenarnya ini aib sih. Bayangkan ya, saya gemuk, jatuh, terpleset dari tangga dari lantai 2 ke lantai 1. Udah, Oke. tapi jatuhnya tuh terduduk. Oh, posisi ini ya, Iya, bokong. iya. Oh, oke. Lumayan tinggi sih bang. Nah, jadi ketika begitu saya jatuh, kemudian pertolongan pertama adalah karena saya orang kampung, carilah dukun patah terdekat, ya kan? Nah, dikusuk, habis itu setelah diurut, ternyata kalau kata versi dukun patahnya tidak mengalami patah. Cedera apapun. Iya, Oke. tapi ternyata di situ akibat saya jatuh karena tubuh saya tuh lumayan overweight, ya kan, gemuk. Habis itu jatuh, terjadinya benturan karena mengakibatkan ada luka. Di Nah, ini ya. di spine tulang belakang. Oh. Nah itu 1 bulan setelah insiden itu mulai ada sedikit gangguan di tulang belakang saya. Waktu itu saya dirujuk di salah satu rumah sakit swasta terkenal di Kota Medan. Ya, saya berobat di sana dan di MRI. Nah, MRI itu di atas kita CT scan kan, jadi MRI lebih nampak lagi tulang belakangnya. Di MRI waktu itu dilihat rupanya ada infeksi dan luka dan akhirnya ada darah. Nah, infeksi lah. Iya. Nah, itu waktu itu di lumban kelima. Udah, begitu di MRI, kita konsultasi orang tua saya sama dokter tersebut. Dokter spesialis ortopedi dan spesialis tulang belakang. Nah, dokter itu bilang, ini nggak apa-apa, nggak usah dilakukan tindakan operasi ataupun sedot. Hasilnya, akibat keputusan tersebut itulah awal tragedi saya. Nah, 2005, 2006, 2007, saya biasa aja. Jadi tidak ada keluhan apapun. Tidak ada. Ya? Dan kemudian juga saya makan juga saya tidak kontrol. Iya. You know lah ya bang, karena kita kerja juga entertain, penyiar radio, kemudian entertain, ya, MC juga, ya kan. Jadi alhasil makan juga tidak dikontrol, kemudian makanan sembarangan, junk food, fast food, ya tahu salah disebutin mereknya kan. Di tahun 2010 itulah tragedinya. In fact, perjalanan dari 2005 ke 2010, jadi 5 tahun. Sudah, 2010 itu tepatnya di bulan, kalau nggak salah saya, itu di bulan Februari. Udah di bulan Februari, saya baru pulang liputan di salah satu, waktu itu saya kerja di TV swasta di Kota Medan. Itu saya mulai agak-agak nyeri di kaki. Di bagian kaki? Oh ya, sudah, itu kaki kanan kalau nggak salah, kebas-kebas. Itu cepat sekali, nggak sampai seminggu tiba-tiba kebas dua-dua. Jadi kalau mau di jalan, mau kita angkat kaki itu seperti Nggak ibaratkan terasa, ya? bukan nggak terasa sih bang, kayak ada yang gandolin. Jadi berat seberat-beratnya. Oke. Nah, udah gitu nggak sampai 1 bulan saya langsung sudah pakai jalan itu, udah mulai susah pakai tongkat. Belum kursi ya? Belum, masih pakai tongkat 4 itu dan kemudian saya langsung saya berobat di rumah sakit pemerintah dan swasta. Saya kan takut tuh, kemudian takut nanti terjadi ibaratkan stroke, rupanya enggak. Nah, saya kembali lagi ke dokter tulang belakang saya yang pernah saya berobat di tahun 2005. Di MRI kedua. Di MRI kedua, rupanya akibat kejadian di tahun 2005 lalu, merembetlah ke tulang
ke bantalan tulangnya, ke lumban 4, 5, dan 6. Akibatnya karena 5 tahun itu infeksi, virus yang menggerogotin tulang belakang saya itu bantalan tulangnya mengalami kropos. Nah, dan hasilnya terjadilah yang namanya saya lumpuh. Jadi benar-benar nggak bisa jalan? Nggak bisa. Saya langsung dari pakai tongkat 4, langsung saya bukan duduk, langsung ditandu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi hanya di rumah saja lah? Iya. Nah, gitu. Jadi kemudian mau cakapnya, ibaratkan ada nyamuk aja gigit di paha saya tuh nggak bisa saya pukul, itu kontak, Bang. Maksudnya kontak? Nggak bisa dipukul, jadi ya kalau digigit nyamuk ya sudah gitu aja. Sudah. Kemudian dokter menyarankan saya untuk biopsi. Biopsi itu kan kalau dia cancer kan harus di biopsi toh. Nah, jadi sebenarnya ini buat teman-teman juga sih. Memang betul kalau belum kena orang nggak percaya. Memang sehat tuh mahal. Iya. Ya. Jadi kalau saya 2005 itu makan saya bisa saya jaga, saya bisa saya kontrol, tidak makan junk food, fast food, insya Allah mungkin saya tidak akan bisa terjadi yang namanya penyakit TB tulang akut plus menuju cancer. Ya. Jadi berat badan saya itu mulai dari lebih kurang 95 kilo itu drastis turun jadi 43 kilo. Nah, begitu. Waktu itu udah begitu kurus, saya minum obat itu satu hari paling sedikit sekitar 30 obat. Satu hari 30 obat? Karena pagi 5, kan ada anti nyerinya juga. Terus tuh siangnya ada kadang 4 tablet. Itu kondisi masih nggak ngapa-ngapain, berarti di tempat tidur aja ya? Iya, itu sudah badan saya nyusut. Iya, yang kita pernah ketemu itu juga udah makin kurus ya? Iya, kan gitu. Dan kemudian waktu itu saya berdomisili itu di Glugur, ya. Itu waktu itu penyakit saya dari mulai kalau zaman dulu tidak ada BPJS ya, apa sih namanya, Bang, Askes ya kalau nggak salah saya. Benar ya? Yeah. Sekarang baru BPJS toh. Yeah. Itu kalau di BPJS waktu itu belum tercover semua. Nah, jadi saya berobat ke rumah sakit swasta, sampai berobat ke Pineng pun itu sampai orang tua saya tuh jual rumah untuk ngobatin saya. Waktu itu ya? Iya, gitu. Jadi saya udah ngobat, orang tua saya udah bawa saya kemana. Apa kata orang bilang tradisional, dibilangnya saya dikerjain orang lah, kemudian makan ramuan lah, macam lah, semua saya kerjain. Ini beneran loh. Aku kalau masalah cerita itu aku nggak kuat, serius, sumpah, serius Bang. Karena kata dokter saya waktu di Kepenang, ada salah satu rumah sakit swasta di sana, saya wajib di di kemo. Iya. Nah, tapi saya nggak mau. Kemudian itu saya wajib operasi karena tulang belakang saya kan sudah kropos. Bantalan tulangnya itu harus ganti. 3 bantalan tulang itu seharga, kalau dikalkulasikan kurs rupiah waktu itu saya sakit tahun 2010 itu totalnya harga mobil itu total semua ya Bang sekitar 1,2 M. Sudah. Oke. Permasalahannya ketika kita keluarkan duit 1,2 M, apakah saya bisa sehat kembali? Dokter sana bilang tuh sehatnya hanya 30%. Karena tulang belakang. 30% kan gitu. Ya? Iya. Jadi waktu ketika karena saya nggak ada sakitnya itu, nggak ada tiba-tiba, maksudnya gini, ada demam berkepanjangan tiba-tiba gitu. Iya, ya? kan gitu. Sudah kayak mimpi buruk saya gitu loh Bang, karena
awalnya saya riang, saya yang menguatkan saya itu orang tua saya. Kenapa? Jujur bang, waktu saya sakit itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pakai popok ya, karena saya tergolek lemas, tak berdaya di tempat tidur. Udah, saya bilang sama Allah, kalau misalnya saya sehat ya Allah, aku bilang itu kan. Karena pun saya sehat pun pakai bukan apa namanya, dibantu juga sama dua orang tua juga saya, kemudian teman-teman saya juga, keluarga saya dan salah satu abang awaknya kan. Nah, sempat loh ngerasain buat ini buat di penggalangan dana lo, tahu nggak sih? Di MW ya. Jujur karena udah habis uang waktu itu, lumayan habis sekali. Jadi memang sehat itu mahal sekali, sangat mahal. Jadi buat teman-teman ketika sehat, kalau orang Medan bilang, kau cinta itu bukau kan gitu. Jangan ketika udah sakit baru oyeng awak ya emang. Nah, buat kalian semua ya, buat kalian semua yang masih usia produktif, dari usia produktif itu kan ya you know lah, apalagi dia belum rumah tangga kan. Jadi agak sedikit lah kalian jaga tuh kesehatan badan kalian, karena jujur aja sakit itu mahal. Jadi tadi kan kemarin itu kok bisa sembuh itu gimana? Nah, sembuh. Ya. Saya waktu itu sembuh ketika orang tua saya berobat kami ketika di Penang. Ada temennya mama saya kena penyakit kanker payudara stadium 2B kalau nggak silap saya. Kemudian dia bilang keluarganya baik pakai pengobatan apa, pakai terapi perlebahan. Oh, sengat lebah gitu ya? Awalnya saya pakai sengat, perspektif saya pakai sengat lebah. Rupanya tidak. Oh, jadi saya berobat itu pakai dari pengobatan dari All About Madu. Oh. Nah, kembali lagi ke Al-Quran surat An-Nahl. Iya. Jadi begitu saya balik ke Indonesia, ke Medan, waktu itu masih itu loh bang, bandara tuh masih di Bandara Polonia ya. Kau tahu bang, ketika aku dibawa ke Penang itu naik pesawat baling-baling bambu dua itu, udah. Oke. Itu karena saya nggak bisa duduk, saya pakai tandu. Jadi posisinya begitu saya masuk langsung, jadi mama saya itu lagi perawat satu kan, itu langsung dari pintu belakang bawa ambulan. Jadi penumpang lain belum masuk, saya sudah masuk duluan dan saya duduk paling belakang. Jadi bangkunya itu ditidurin. Kau tahu lah ya bang, satu kursi itu dulu kalau tidak silap saya itu ada sekali berangkat untuk saya sendiri itu 3 bangku di. Oh, dihitung 3. Ya. Dan itu satu bangku itu 500.000 kali 3. Itu perginya aja. Iya. Orangnya 3, tapi itu saya sendiri 3 aja. Berarti kan total 5 tiket toh. Bener ya? 500.000 kali 5 sudah berapa? Itu masih ongkos pesawat aja, belum lagi gitu. Jadi begitu sampai Medan? Iya, begitu. Saya waktu di dalam pesawat itu tahu nggak? Sedih bang. Kenapa? Walaupun badan saya mulai susut, ketika penumpang itu mau ke kamar mandi, mereka tuh nengokin saya, tau nggak? Iya. Nah, ini anak kayak sebujur bangke kan gitu. Iya loh, ditidurin, saya nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian infus dicabut kan tidak boleh. Tapi tetap aja nangkring infus di situ kan, bukan selangnya. Jarum. Iya. Jadi ketika nanti sampai di Penang tinggal dimasukin aja selangnya lagi, kan gitu. Jadi mereka nengokin aja. Ya udah. Jadi saya gini, oh ya Allah kayak gini rupanya sakit tuh ya. Gitu. Jadi sebulan itu paling sedikit saya 4 kali ke Penang. Oh, bolak-balik ke sana ya? Iya, untuk kontrol. Kan gitu. You know lah bang berapa habisnya kan gitu. Jadi waktu itu usia saya menuju 28. Oke. Udah 28. Saya gini.
itu kan udah sangat-sangat matang sekali ya. Kebayang nggak sih kalian itu pup diceboin, Iya, mau iya. pipis dipegangin. Jadi nggak, pokoknya nggak bisa gerak kemana-mana, nggak Nggak. ke kamar mandi, mau turun aja dari tempat tidur aja nggak bisa, Iya. kan? Itu saya mengalami lumpuh itu lebih kurang ada total ngerasakan di tempat tidur ya 4 bulan. Nah 4 bulan saya ngerasain lumpuh, kemudian saya balik Indonesia, saya berobat. Ada salah satu dokter yang mengobatin saya, yaitu dokternya namanya Dokter Sri Wirnaningsi MKes. Beliaulah yang mengobatin saya. Kemudian salah satu juga tim dokter saya juga yang ngobatin dari terapi madu itu, Dokter Tisa. Beliaulah juga yang memberikan saya support bahwasanya selagi masih ada semangat, insya Allah kau bisa sembuh. Berarti intinya itu pengobatan dari madu. Iya, gitu. Itu berangsur pulih atau sembuhnya itu berapa lama ya? Itu 6 bulan. Jadi dapat mukjizat saya itu saya konsumsi madunya 2 bulan, Bang. Awalnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, terus itu lucu banget. Waktu saya kan jadi kami pindah tuh ke Medan Utara. Oh, pindah rumah. Ya. Oke. Oke. Jadi mama saya pergi ke pasar belanja. Terus saya tidur, udah. Kemudian rumah kami dimasukin maling. Serius? Iya, Siang? siang. Jadi cuma saya sendiri di situ. Dimasukin maling, entah nggak tahu macam ada ayo kok bisa Bisikan Ya. atau inilah maksudnya apa? Langsung kayak bisa jalan gitu iya, kan. Apa ya? namanya? Kayak ada yang support lah, apa Iya. sih yang ngasih dorongan. dorongan gitu. Tuh, jadi support, kemudian saya merangkak balik, saya pelan-pelan kali kan, udah ngesot saya, Bang. Ngesot, terus saya pegang dinding, udah. Oke. Tapi nggak jauh dari dinding itu memang ada tongkat saya. Oke. Saya jalan, udah jalan, terus saya buka. Perasaan saya maling, mungkin perasaan malaikat itu. Oh, berarti bukan maling. Bukan, karena saya nonton di ruang tamu. Cuma tadi ngebayangin kayak dia masuk aja gitu ya, kayak masuk rumah. Iya. Oh. Udah. Oke. Jalan saya pakai tongkat. 2 bulan itu, Bang. Udah saya buka pintunya. Ini saya nggak sadar loh. Iya. Buka pintunya, nggak ada orang. Terus saya tutup, Ya, balik tempat tidur lagi. balik tempat tidur. Baru sadar, loh aku tadi ngapain ya gitu? Iya. Serius? Demi Allah. Oh. Nah, Masya Allah. jadi langsung saya nangis. Saya telepon mak. Iya. Udah, saya ceritakan. Awalnya mak saya belanja, nggak jadi belanja. Langsung pulang ke rumah. Udah, Iya. habis itu saya tes lagi. Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Tuh. Jadi dari situ terus Dodo langsung belajar jalan lah. Terus, Iya. karena awalnya ngerasa kayak ada sesuatu panggilan dorongan untuk berdiri yang tadinya malas atau nggak bisa sama sekali, akhirnya bisa gitu. Iya. Habis itu mulai dari tongkat 4, tongkat 1, tidak pakai tongkat tapi pakai penyangga. Iya. Dan itu saya ketika tapi badan on process sih. Iya. Mulai dari 45 naik. Oh ya. iyalah. On process. Jadi pun awalnya pun nafsu makan juga tadinya nggak Nggak ada ya. Nggak enak, Bang, karena minum obat banyak sekali. Iya. Jadi saya pakai penyangga pinggang. Waktu itu saya diajak ingat sekali teman saya namanya MC juga, Budi Al Hidayat. Tahu nggak, Bang? Kami kemana? Kemana? Kami pergi ke Brastagi. Melala ya. Sumpah. Melala ya. Udah. Jadi sana saya ke Brastagi. Itu masih kondisi masih pakai tongkat. Udah tongkat 1. Oh, oke. Tapi masih kayaknya untuk jalan pun masih susah kan? Masih segeloyongan.
Tapi saya memberanikan diri. Iya. Sudah. Kemudian waktu apa namanya? Jadi apapun kalian sedang sakit, kalian jangan give up. Aku jujur bang, ketika aku sakit itu tidak ada terlintas di pikiran saya, waduh ini pasti saya akan meninggal. Pasti saya akan meninggal. Enggak. Alhamdulillah teman-teman saya banyak kali support, mulai dari dunia gaib, dunia nyata. Jadi teman-teman itu kasih support sama saya, dan sampai pernah kejadian saya opname di rumah sakit umum di Medan, di Jalan Pancing. Di Pancing. Gara-gara teman saya banyak, saya opname di situ. Bising. Iya. Tetangga sebelah kakek-kakek. Nah, kau bayangkan lah ya bang, usia 65 tahun. Masuklah tiap hari. Jadi karena kedengaran suara saya, anfal meninggal, terus perawatnya ngomong, Bu, pindah aja Bu anak ibu ke lorong sebelah. Jadi walaupun saya sakit, teman-teman saya amazing banget, kasih support sama saya. Jadi yang penting buat kalian, ya kan, kalian semua yang sakit, apapun sakitnya, jangan pernah yang namanya patah semangat, menyerah. Udah. Insya Allah. Yang penting bang, hidup itu kita harus ini yang selalu yang saya pegang. Hablul minannas sama hablul minallah. Nah, kalau kita sama Tuhan bagus, sama Allah bagus. Hablul minallah. Hablul minallah bagus. Tapi kalau sama manusia tak bagus, nol semuanya. Benar nggak? Kalau kau ada dosa sama Tuhanmu, sama Allah, kau bisa minta, ya Allah ampunin hamba. Ya Allah tadi aku nyuri duitnya Bang Iwan, ya kan? Dah, maafin, kan gitu. Tapi kalau kau berdosa sama manusia, kau carilah nanti di akhirat sana, kan gitu. Ya kan bang? Apa yang kau tanam itu nanti yang kau tuai. Kalau kau tanam tuh angin, maka nanti kau tuai akan jadi angin ribut. Ya kan? Bener nggak? Jadi jujur, alhamdulillah waktu saya masih sehat, saya semua kawan saya rangkul, mau abang-abang, mau bapak-bapak, ya kan? Jadi ketika kita lagi down, udah. Kemudian yang kedua, kita selalu membantu masalah orang. Ketika ada masalah, kita langsung dibantu. Itulah Pak. Oke, jadi gitu guys. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin sekarang sedang merasa sakit, jadi kalian bisa mensugesti diri kalian sendiri bahwasanya kalian itu bisa sembuh. Gitu. Jadi jangan kita langsung gitu ngerasa sakit, waduh umurku tinggal segini nih, berapa hari lagi nggak bisa gitu ya. Sampai dokternya bilang loh bang, waktu di Penang dan di Indonesia, nyawaku tuh nggak lama lagi. Oh iya? Iya, karena jarang loh yang kayak sakit saya bisa sembuh. Iya, tulang belakangnya sudah hancur. Bang, kalau kita patah tangan, pasang pen bisa. Iya, masih bisa. Udah, ini posisi saya usianya sudah menuju menopause, udah 20 tahun ke atas, dan itu tidak pernah kejadian di dunia medis. Bantalan tulang itu yang awalnya kropos bisa kembali lagi ke yang baik. Memang kalau di range harganya untuk pengobatan medis itu sampai jual rumah, jual mobil. Ya. Tapi ternyata ada hasilnya. Ya, tapi kalau untuk pengobatan madu itu nggak sampai 1 mobil harganya. Mungkin itu memang udah di jalan takdir oleh Allah. Nanti kok tanggal sekian, bulan sekian, kok nanti jumpa sama si Polan ini. Bener ya bang? Wah guys, ternyata seru ya cerita dengan Dodo barusan. Jadi pengalaman juga buat kalian semuanya. Ya, masukkan juga nih informasi yang bagus. Ya. Jadi kalau misalnya udah bisa dibilang udah sekarat ya. Udah bang? Ya, udah sekarat. Jadi karena waktu saya sakit itu pas ada pernah MC dan penyiar radio juga yang kayak saya sakitnya, tapi tidak tertolong. Iya, jadi buat kalian semuanya kalau misalnya sudah merasa sakit yang sangat sakit sekali, tapi jangan langsung menyerah. Bisa banyak bantuan ya. Dari obat-obatan. Dan tentunya yang pasti pertama adalah doa. Dan tentunya support dari orang tua dan teman-teman. Yes, betul kali. Nah, jadi mau tahu
pengobatannya apa, cuman nah, jangan lupa kalian subscribe ini, ya kan, kalian DM di YouTube-nya, ya kan, bisa di DM di YouTube, bisa nggak? Instagram. Instagram, ya kan, oke. Nanti kita kasih tahu gimana cara pengobatan ala Jeng Dodo. Gitu. Oke guys, kita kayaknya udahan dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton Ya. di channel ini dan belum siap makan nih. Belum, Pak. Dari tadi Bapak cakap aja, mana mau makan? Iya. Walaupun kita singkat, padat, Hmm. tapi bermanfaat. Ya, Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya yang belum subscribe, langsung aja subscribe. ya, Dan juga yang buat kalian yang belum like, langsung setelah nonton ini langsung klik like. ya. Terus Kalian subscribe lah, jangan parah-parah klik kalian, ya kan? Nah, nanti kalian udah tengok video ini, nggak kalian subscribe, nah, jumpain kalian nanti. Apalagi kalian, jangan lupa juga kemarin, kalian minum kopi juga ya, kalian berapa kali, oke? Ya kan? oke, nih, yo, thank you. You welcome. Ya, terima kasih ya Ya. atas udah hadir di channel ini. Ya. Jangan lupa kapan-kapan kita, ya insya Allah kita bisa ketemu lagi, berbagi cerita lagi. Betul. Buat teman-teman semua yang ada di seluruh dunia. Ya. Ini nonton dunia nih. Oh iyalah. Iya. Kalau ada internet. Yang penting kita sehat-sehat selalu. Ya. Buat kalian semua, tetap Ya. jaga kesehatan dan jangan lupa juga selalu berbuat baik. Ya. Oke? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.